Kota Tarakan, Kalimantan Utara menjadi pusat perdagangan lintas batas yang dinamis dengan wilayah Tawau, Malaysia. Namun, di balik potensi besar ekspor komoditas perikanan, maraknya impor ilegal seperti komoditi beras, makanan, minuman, dan ikan layang menjadi tantangan serius. Kota Tarakan, Kalimantan Utara menjadi pusat perdagangan lintas batas yang dinamis dengan wilayah Tawau, Malaysia. Kedekatan geografis hanya sekitar 100 hingga 150 km melalui jalur laut, menjadikan kedua wilayah ini saling bergantung dalam aktivitas ekspor dan impor. Namun di balik potensi besar ekspor komoditas perikanan, maraknya impor ilegal seperti komoditi beras, makanan, minuman, dan ikan layang menjadi tantangan serius. Aktivitas ini tidak hanya merugikan pendapatan negara akibat hilangnya bea masuk, tetapi juga mengancam daya saing produk lokal seperti beras dan ikan layang dari petani dan nelayan Kaltara. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan langkah strategis. Hal itu yang mendorong BPD HIPMI Kaltara bersama Polda Kalimantan Utara untuk menggagas kegiatan diskusi publik dengan tema peran stakeholder dalam optimalisasi regulasi, infrastruktur, tata kelola, dan legalitas ekspor-impor di wilayah Kaltara. Ada beberapa poin yang mungkin bisa saya sampaikan. Salah satunya adalah advokasi kebijakan, yang dimana advokasi kebijakan itu adalah mengusulkan penyederhanaan prosedur ekspor dan impor. Yang kedua itu adalah mendorong revisi atau bea masuk yang terjadi di Kalimantan Utara. Yang ketiga adalah menyuarakan perlunya regulasi yang berpihak kepada UMKM di Kalimantan Utara. Setelah itu kita juga bicara fasilitasi dialog publik ini, yaitu forum diskusi, seminar, dan FGD yang akan mungkin kita selenggarakan secepatnya dalam pelatihan ekspor dan impor tersebut bersama stakeholder yang terkait termasuk Bea Cukai dan Pelindo. Kolaborasi dan penyusunan kebijakan adalah hal yang paling penting. Makanya kita mengadakan yang namanya diskusi publik ini biar kita menyuarakan dan kita berdiskusi tentang bagaimana langkah konkret yang akan dilakukan dan kebijakan atau regulasi apa yang akan dilakukan terhadap pemerintah daerah maupun stakeholder yang terkait. Audiens yang hadir berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pengusaha makanan dan minuman Malaysia di Pasar Batu, pelaku usaha perikanan dan petani tambak, dan berbagai unsur lainnya. Narasumber yang hadir juga berasal dari kalangan akademis, pemerintah di lintas sektor, seperti DPRD Kaltara, Pelindo, dan Bea Cukai. Rektor Universitas Borneo Tarakan, Profesor Yahya Ahmad Zain, memaparkan perlunya regulasi yang mengatur kegiatan ekspor dan impor berdasarkan beberapa kajian yang telah dibuat melalui naskah akademik. Selama ini, beberapa kajian yang dibuat belum dilakukan afirmasi melalui regulasi. Senada dengan Rektor UBT, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kaltara, Komarudin juga menilai perlu adanya regulasi tentang perdagangan dan industri. DPRD Kaltara juga meminta agar DPRD Tarakan dapat membuat turunan regulasi sesuai kondisi wilayah. Nah, tadi dalam diskusi saya kira muncul hal-hal yang memang ada karakteristik khusus gitu. Tapi alhamdulillah kan Kaltara sebentar lagi kawasan ekonomi khusus itu akan ada di kita. Nah, ini saya kira potensial karena kan nggak semua daerah yang mendapat tadi kekhususan untuk pengembangan ekonominya. Nah, saya ke depan saya kira menjadi tantangan kita bersama. Kami dari sisi perguruan tinggi, makanya visi Entrepreneurship University itu sebenarnya kita gagas untuk menjawab berbagai macam tantangan ini. Sehingga nanti semua aspek, mulai dari aspek pertanian, kemudian perikanan, bahkan perkebunan, semua potensi sumber daya kita. Oleh karena itu, ya kan kita harus berkolaborasi dengan semua stakeholder, bukan hanya pemerintah sendiri untuk mengerjakan ini. Tentunya kita juga akan melibatkan, ya kan, sektor pengusaha, ya kan, akademisi untuk meninjau
kajian naskah akademisinya juga, ya kan, dan potensi-potensi lain sumber daya alam yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Karena ini salah satunya yang perlu kita prioritaskan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Utara, khususnya untuk meningkatkan PAD kita di Provinsi Kalimantan Utara. Sementara itu, Pelindo Tarakan saat ini memiliki dermaga yang sudah memiliki standar internasional, sehingga dapat mendukung berbagai kegiatan ekspor dan impor secara resmi. Kantor Bea Cukai Tarakan juga memiliki dukungan penuh untuk kegiatan ekspor maupun impor. Salah satu fungsi Bea Cukai adalah fasilitator untuk mendukung industri dalam negeri agar dapat bersaing. Bea Cukai juga memiliki fasilitas seperti penangguhan dan pembebasan bea masuk. Importasi tadi sebenarnya pada dasarnya kita mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Jakarta ya dari pemerintah, dan dari aturan itu sebenarnya banyak juga yang belum diketahui oleh masyarakat usaha, sehingga seolah-olah ini menjadi kendala, padahal pada dasarnya fasilitas-fasilitas yang ada itu memang belum dipahami dan belum dimanfaatkan, sehingga harapan kami teman-teman usaha ini lebih banyak melakukan komunikasi dengan kita di Tarakan untuk lebih mengeksplor kira-kira apa fasilitas yang bisa digunakan oleh teman-teman usaha, masyarakat usaha, sehingga nanti bisa memperlancar usahanya, dan kami siap mendukung terkait dengan kemajuan ekonomi di Tarakan ini khususnya dan Kaltara pada umumnya. Di puncak kegiatan, seluruh narasumber dan audiens yang hadir menandatangani surat rekomendasi bersama. Dengan potensi besar yang dimiliki, Tarakan bisa menjadi pintu gerbang ekspor perikanan Indonesia ke Malaysia. Namun, tanpa penanganan serius terhadap impor ilegal dan kendala ekspor, peluang emas ini bisa tergerus, meninggalkan kerugian bagi perekonomian lokal. Arif Rusman, Tarakan TV.